Jadi ada internal, ada eksternal. Kita melihat orang lain ini, dia hanya duduk santai, tiba-tiba rezeki datang. Apakah wali yang memberikan keberkahan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita bicara tentang berkah, maka ukurannya adalah apa yang Anda rasakan. Jadi ada internal, ada eksternal. Internalnya itu kita diberikan harta, dan harta itu kita rasakan cukup. Kata berkah itu tadi asas manfaat. Bisa indikatornya adalah al-manfaat. Bermanfaat nggak bagi orang lain, atau bermanfaat nggak bagi diri saya sendiri. Yang kedua indikatornya adalah bagaimana kita mencarinya. Jadi kita mencarinya itu prosesnya, Pak. Kita ini senang riang kah? Atau kita merasa terhimpit dengan harta tadi? Ya mohon maaf, misalnya kita boleh jadi melihat orang ini, dia bekerja dari pagi sampai malam. Tapi kita tidak tahu, boleh jadi kita di luar eksternal mengatakan, kasihan dia. Tapi bagi dia, itu adalah satu keberkahan. Kenapa? Boleh jadi dia melaksanakan kemanfaat bagi orang lain. Misal, dokter misalnya. Dan dia dokter kandungan misalnya misal. Dia harus dibutuhkan setiap saat. Dia harus menolong orang lain dan lain sebagainya. Dan boleh jadi itu adalah keberkahan baginya. Dan dia merasa nyaman, enjoy, bahasa kita gitu ya. Dan itulah sebetulnya Allah kasih ketenangan, hikmah di setiap pekerjaannya. Atau boleh jadi Pak, kita melihat orang lain ini, dia hanya duduk santai, tiba-tiba rezeki datang. Boleh jadi itu bukan barokah, boleh jadi itu bala. Tapi dia merasa, kenapa hidup seperti ini, bagaimana itu. Cuma otaknya melayang. Walaupun dia duit datang, tapi dia tidak merasa tenang dalam kehidupannya. Anak bakal lahir, bini A, B, C, D, sebagainya. Boleh jadi itu jadi masalah. Jadi keberkahan itu menurut sebagian ulama, indikatornya adalah satu, hati menjadi tenang, jiwa menjadi tentram. Jadi apa yang setiap proses kita itu dimudahkan dan dilancarkan. Ya bahasanya walaupun siang malam begawi, tapi kita merasa nyaman dan beribadah nyaman, rasa syukur, itu adalah bentuk keberkahan. Yang kedua dalam indikator eksternal itu adalah bagaimana kemanfaatan bagi orang lain. Dan mudah-mudahan itu menjadi ciri indikator yang bisa kita terapkan bahwa itu adalah keberkahan. Jadi kita tidak perlu menyebutkan, tapi kita bisa merasakan, menikmatinya. Dulu teman saya itu Pak, duitnya setiap bulan, maaf ya bahasanya, dia bekerja di bank konvensional. Itu gajinya ganal Pak. Tapi dia merasa hidupnya itu susah. Padahal boleh kan enak aja tuh, pagi berangkat, sore pulang. Tapi dia merasa tidak nyaman dan gelisah. Setelah dia keluar atau pindah ke bank syariah atau apa, kata dia saya lebih tenang. Bahkan ada satu teman itu dia jualan toko, setelah ada uangnya kan bangunlah toko itu. Nah, saya lebih enak gini katanya, ada ajan tutup, sholat dan sebagainya. Nah itu hatinya menjadi tenang, tentram dan sebagainya. Nah itulah saya memahami adalah bentuk keberkahan dari setiap proses yang kita jalani. Nah terkait dengan apakah wali yang memberikan keberkahan, Allahu a'lam. Tapi yang saya pahami adalah berkah itu diberikan dari atas ke bawah. Apa ya maksudnya? Allah lah yang memberikan segalanya. Kalau bukan perantara Allah yang memberikan itu, maka tidak akan ada dapat keberkahan. Ya, kalaupun takzim bukan indikasi bertakzim, kita adalah penghormatan. Ya, kita dengan guru kita ya hormat, dengan kita maaf bahasa cium tangan bolehlah. Bukan membongkokkan sampai kita mengharap dan sebagainya. Dan mudah-mudahan itu disebut dengan as-suhbatu lil ustaz. Kita bergaul baik dengan guru, teman dan hamba tolong. Kalau bicara tentang wali, Allah tidak bisa memberikan definisi apakah keberkahan itu bisa diberikan oleh wali atau tidak.